Bismillah, sahabat Grobaker semuanya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda adalah harapan bangsa. Bung Karno pernah berkata, "Berilah saya 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Maka tidak salah kalau ada ungkapan yang mengatakan, kalau ingin menghancurkan suatu negara, maka mulailah dengan menghancurkan para pemudanya. Kalau pemudanya sudah dicekoki oleh hal-hal yang tidak benar, pemudanya dipertontonkan, dimasuki budaya-budaya yang tidak baik, para pemudanya sudah enggan untuk melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau pemudanya sudah amburadul akhlaknya, kalau pemudanya sudah ahli dalam maksiat, maka negara tersebut tinggal menunggu kehancurannya. Ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Grobaker semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur ada masanya, jabatan ada masanya, disebut dengan regenerasi. Ada generasi yang selanjutnya. Kalau nanti yang menjadi pemimpin, yang akan menduduki posisi-posisi penting di negara tersebut, di negara ini adalah orang-orang, adalah pemuda-pemuda yang sekarang mungkin mabuk-mabukan, yang sekarang mungkin akhlaknya tidak baik, maka akan lahir kelak generasi penerus, pemimpin, tokoh, para tokoh-tokoh besar yang akan berkhianat terhadap bangsa ini. Kita ketahui bahwa Islam pernah berjaya di Spanyol sana, berdiri kokoh di Spanyol sana, tapi sekarang hanya tinggal cerita saja, hanya tinggal kisah saja, hanya tinggal Cordobanya saja. Ataupun di India, Islam pernah berjaya di sana, akan tetapi sekarang tinggal ceritanya saja, tinggal kisahnya saja, hanya tinggal Taj Mahalnya saja. Islam di negeri yang kita cintai ini, di bumi pertiwi ini, sekarang dikatakan sebagai Islam mayoritas di seluruh dunia. Islam yang umatnya terbanyak di seluruh dunia. Maka jangan sampai nanti hanya tinggal ceritanya saja, tinggal kisahnya saja, tinggal istiqlalnya saja. Para pemuda, mari bangkit di dalam hidup, mari bangkit terus bergerak. Jangan hanya menjadi penonton saja, tapi mari kita menjadi pemain. Lakukan yang terbaik, carilah ilmu yang paling banyak, dan juga perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i berkata, "Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wal tuqa, idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi." Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya pun tidak dianggap ada. Mari para pemuda, lakukan yang terbaik di dalam hidup. Terus bergerak walaupun gerakannya kita belum berarti untuk masyarakat. Jangan hanya kita bercerita Islam pernah berjaya, pemuda-pemudanya pernah hebat pada zamannya. Dulu ada Usamah bin Zaid, dulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu ada Tolhah bin Ubaidillah, bahkan dulu ada Muhammad Al-Fatih. Jangan sampai hanya kita bercerita saja tentang kemampuan, kehebatan orang-orang pemuda-pemuda terdahulu. Akan tetapi, buatlah orang yang akan datang bercerita tentang pemuda-pemuda Indonesia,
pemuda-pemuda pada zaman saat ini. Laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anada. Bukan seorang pemuda yang mengatakan bahwa ini adalah bapak saya, tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah saya dengan sejuta prestasi, dengan sejuta kemampuan yang saya mampu banggakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Growbacker semuanya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di acara Growback Golongan Orang Baik. Semoga acara ini bisa disukai oleh para sahabat-sahabat yang ada di luar sana, khususnya yang sudah mengikuti channel kami, yaitu sahabat-sahabat Growbacker semuanya. Semoga channel kami bisa bermanfaat untuk antum-antum semuanya. Baik sahabat-sahabat Growbacker semuanya, alhamdulillah hari ini sudah datang di acara Growback Golongan Orang Baik ini, yaitu seorang pemuda yang insyaallah akan menginspirasi kita semuanya, akan belajar dari seorang pemuda. Jika berada di dekat pemuda, energinya kayaknya lebih semangat nih. Memberikan energi kesemangatan tidak hanya kepada diri saya, tapi semua kelingkungan, khususnya dan umumnya semua umat Islam tentunya. Dan sahabat-sahabat Growbacker semuanya, insyaallah sebelum nanti berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Growbacker, alangkah lebih baiknya mohon dikenalkan terlebih dahulu, karena begitu memang di acara Growbacker sebelum berbagi ilmu, biar tidak penasaran dan yang berbicara juga bisa lebih kenal juga kepada sahabat-sahabat Growbacker. Tafadhal untuk lebih kenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Growbacker ya, sahabat Growbacker yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa motivasi dari kehidupan saya yang pribadi mengenai pemuda, apakah? Pemuda harusnya berbuat apa? Oh iya, pemuda seharusnya berbuat apa ya? Nah, pasti teman-teman bertanya kan, sebagai pemuda seharusnya bagaimana, harus berbuat apa seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Abdul Khalik. Saya asli orang Madura, tempat tanggal lahir itu di Pamekasan kan dah. Di Pamekasan, tepatnya di Desa Pasanggar ya. Desa Pasanggar. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu kota Pasanggar pergantian Pamekasan ya. Tapi lebih umumnya, lebih khususnya yang mungkin lebih kenal dari Madura gitu ya. Madura seperti itu. Ya. Terima kasih banyak dan Dinda Khalik sudah hadir di acara Growback, sudah berpakaian rapi seperti itu. Nah, memang sahabat-sahabat Growbacker, ini yang akan dibahas adalah sebenarnya pemuda ini di era sekarang ini harusnya berbuat apa, jangan sampai pemuda itu bingung begitu. Iya, baik. Tafadhal, silakan. Baik. Mengenai kepemudaan ya. Karena ini teman-teman ini banyak sudah aktivis, organisator, aktif di berbagai macam organisasi dan kegiatannya juga sudah banyak. Insyaallah kita akan belajar dari beliau. Baik. Tafadhal, silakan. Alhamdulillah. Untuk pemuda itu seharusnya berbuat apa ya? Kalau menurut saya pribadi, pemuda itu harus bergerak ya, memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat, kepada agama, dan memberikan hal-hal yang positif kan. Karena tidak semua pemuda itu pikirannya positif seperti itu. Ada banyak yang menjadi problem dari pemuda itu. Dia dikatakan pemuda, betul dikatakan pemuda, tapi kontribusi positifnya itu kurang seperti itu. Nah, di situ seharusnya pemuda itu seperti apa? Yang harus ini, kalau seumpamanya menjadi orang yang kontribusinya menjadi penerang di saat gelap. Maksudnya itu kita memberikan kontribusi, memberikan manfaat
Karena prinsip Hal-hal saya yang itu, positif, iya, iya. Karena prinsip saya itu adalah hidup itu bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang bermanfaat bagi sesama gitu kan. Ya. Karena begini, ada orang dikatakan baik, tapi belum tentu dia bermanfaat bagi orang lain. Tentunya kan ada seorang pemimpin dia diangkat oleh masyarakat karena dianggap sebelumnya dia orang baik seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dia tidak berikan manfaat kepada orang lain. Nah, di situ menjadikan prinsip hidup itu bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Dan pemuda itu harusnya memberikan kontribusi yang lebih sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, menjadi penerang di saat gelap, aksi bukan hanya sekedar wacana seperti kan banyak kali ucapan sebagai wacana, tapi bergerak untuk aksi itu tidak ada seperti itu. Apalagi tentunya di pemuda-pemuda organisasi seperti kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Di situ yang diprioritaskan bukan hanya sekedar pembicaraan wacana-wacana yang ada, tapi aksi seperti itu. Makanya kenapa ada yang namanya Sumpah Pemuda. Di situ juga kenapa juga ada reformasi 98 itu semuanya dimotori oleh anak-anak muda seperti itu. Memang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik sekalian adalah bagaimana memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain. Nah, mengenai kepemudaan ini, selain di era digitalisasi ini kan banyak pemuda yang cenderung banyak di sana pemuda-pemuda yang terjangkit oleh penyakit elektronik begitu. Digitalisasi apalagi game. Kalau nonton hal-hal yang memang kurang kemanfaatannya, lebih suka ke Korea-Koreaan semacam ini. Dan makan pemuda baperan ya. Kalau sekarang pemuda baperan ya. Iya. Sebenarnya begini. Pemuda itu sebenarnya punya hak seperti itu, mau seperti apa, mau begini atau mau begitu kan. Itu tapi hak pribadi. Tapi setidaknya ada kontribusi yang lebih. Setidaknya ada hal yang positif lah. Semuanya waktu main game ya diberikan waktu untuk main game gitu kan. Untuk belajar ya silakan untuk belajar, untuk kontribusi turun ke masyarakat, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Di situ juga harus diberikan waktu juga seperti itu. Jangan terus main game terus gitu kan. Ujung-ujungnya yang jadi korban itu adalah dirinya sendiri kan. Malas gini malas gitu kan, sampai program-program kebaikan atau program yang menentukan pendidikannya itu terbengkalai seperti itu. Nah, di situ banyak di media ini sebenarnya media bukan medianya yang salah, tapi dirinya sendiri begitu kan. Kalau seumpamanya medianya ditentukan dan diprioritaskan untuk dirinya kebaikan, maka medianya ikut untuk kebaikan. Seperti halnya dengan konten ini, konten apa namanya? Gerobak karena di situ kebaikan di situ. Kalau kita prioritaskan untuk mengalir dan berjalan keburukan, di situ akan buruk. Sebaliknya apabila untuk kebaikan, maka insya Allah hasilnya baik. Berarti tergantung dari pemudanya sendiri. Kalau mungkin boleh bercerita atau berkisah kepada pemuda-pemuda sekarang yang antum sebut tadi baperan baperan ya. Apalagi nyalinya sekarang pemuda itu ciut ya gimana? Sudah kayaknya merasa dirinya itu dengan fasilitas yang ada sehingga malas gitu. Mungkin ada kisah-kisah yang mau diceritakan kepada sahabat-sahabat pemuda yang ada di luaran sana, mungkin yang menonton acara ini gimana? Mungkin perjuangannya dan yang lain. Kepemudaan khususnya saya pribadi yang dialami. Ada banyak perjuangan dari saya. Saya kan aslinya orang desa. Banyak orang yang tahu saya bahwa saya orang desa gitu kan. Orang tua saya notabene ekonominya sangat rendah gitu kan. Dia cuma jadi petani. Saya ungkap di sini aja nggak apa-apa. Bukan melemahkan keluarga saya juga, tapi ini sebagai motivasi dan harus dinikmah bagi saya, dan mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua yang menonton ini. Saya kan seorang desa di situ, tapi perjuangan saya awalnya kan masuk di lembaga pendidikan ya. Masuk pendidikan pertama kali itu di SD, di situ di desa saya, lanjut SMP,
Terus saya lulus SMP itu kira-kira tahun 2012 kan. 2012. Terus di situ karena orang tua saya, notabene saya sampaikan tadi, kurang mampu untuk membiayai saya kan. Saya semangat, Tapi bukan orang tuanya tidak semangat ya, tapi mau gimana lagi, keadaan orang tua sangat begini. Pada waktu itu biaya juga mahal kan, seperti ini. Kalau sekarang kan banyak yang gratis-gratis gitu kan. Kalau dulu lembaga itu dicari orang, gitu kan. Kalau sekarang kan lembaga mencari orang gitu kan, gratis gitu. Karena makin banyak. Iya, makin banyak lembaga-lembaga yang menjadi saingan di situ kan. Di situ tidak, tapi di lembaga saya itu cuma satu di situ di desa saya gitu kan. Saya bagaimana kata saya menghadap orang tua saya setelah lulus SMP ya, MTS waktu itu di rumah saya menghadap sama orang tua saya untuk melanjutkan ke pesantren. Oh, pesantren. Iya. Karena orang tua ini bukan orang tua tidak mau membiayai, tapi karena memang sudah keadaannya seperti itu, akhirnya orang tua mengatakan seperti ini. Mungkin untuk tahun ini jangan dulu. Karena memang ekonomi jangan lanjut dulu, mungkin ada rezeki tahun depan kita lanjut. Di situ di tahun 2012 saya lulus. Di tahun itu juga saya nggak melanjutkan karena selama 1 tahun saya nganggur. Tapi selama saya nganggur itu ada guru saya yang menarik saya, yang memberikan motivasi saya jangan sampai frustasi ya, jangan sampai frustasi dengan pendidikan saya walaupun orang tua saya seperti itu. Maka 1 tahun itu saya ngabdi di lembaga itu, bantu-bantu ngajar, bantu-bantu guru saya di situ di lembaga itu. Ya berjalannya waktu 1 tahunnya lagi tahun 2013-nya saya 13-14 saya alhamdulillah ditakdirkan untuk mondok di pesantren gitu kan. Di pesantren dia dengan perjuangan orang tua kan, dan janji orang tua juga alhamdulillah, dan mungkin dari doa orang tua juga kan. Nah di situ saya lanjut ke pendidikan di pesantren di salah satu pondok pesantren Madura. Saya akhirnya lanjut di situ. Alhamdulillah saya tahun 2016 tahun 2016 saya mengabdi di masyarakat, berangkat dari lembaga itu, dari pesantren. Setelah itu bingung juga, setelah pengabdian saya bingung. Iya. Karena lagi-lagi. Setelah lulus saya harus kemana kan? Tapi di catatan harian saya itu tercatat, gitu. Saya harus kuliah di luar Madura. Bayangkan, saya tulis Jakarta, Mesir, dan Yogyakarta. Itu di situ saya tulis. Tapi saya tidak ungkapkan ke teman-teman. Kalau teman-teman di kelas bilang gitu kan, saya setelah di sini mau kuliah di Madura, terus mau kuliah di luar Madura, seperti di UIN Syarif Hidayatullah kan Jakarta, terus ke Yogyakarta juga teman-teman banyak gitu. Pas yang menjadi motivasi saya gitu kan. Saya setelah pengabdian saya ngadep ke guru saya yang tadi saya ceritain itu. Kebetulan saya di situ ada acara reuni. Saya jadi ketua acara di situ. Ngadep 4 orang, sekretaris, bendahara, ketua, sama ada di situ. Sama kiai ditanyain satu-satu. Kamu setelah ini mau kemana katanya? Ditanyain dari ujung kan, saya berlengahir sama beliau. Kamu kemana? Insyaallah saya mau kuliah di UIN Madura. Satunya saya mau di UIN Universitas Islam Madura gitu kan, UIN ya. Terus lanjut di situ katanya di Stein juga kan, di Stein dulu, Stein sekarang sudah berubah YAIN Madura itu. Pas saya bukan ditanya, malah diajak sama beliau. Kalau Khalid gak usah ditanya, dia pasti kayaknya mau nikah gitu kan. Di situ terasa hati saya itu sangat sakit hati ya, walaupun perkataan guru ya. Pas di situ saya karena tidak ditanya, saya heran juga. Apa mungkin karena memang guru saya itu melihat kepribadian saya dari segi kemampuan orang tua, mungkin karena memang orang tua saya tidak motivasi buat saya. Setelah saya pulang dari ngadep guru itu, saya sakit hati, saya ambil wudhu, di situ saya sholat. Saya sholat hajat dan meminta kepada Allah semoga apa yang dikatakan guru itu tidak betul. Di situ. Ya mungkin itu gurunya memberikan motivasi dengan cara-cara seperti itu. Karena kan orang memberikan motivasi itu tidak langsung
harus semangat, harus begini, tidak. Iya. Karena motivasi diberikan kepada orang melalui hal-hal yang tidak disukai, sehingga motivasinya, energi motivasinya itu terbangun. Iya. Gitu, Masya Allah. Terus singkat ceritanya, setelah itu berapa tahun kemudian ya, Iya. saya melanjutkan kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun orang tua saya ragu kan, saudara-saudara ragu, kamu mau biaya dari mana? Kamu lihat nggak tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, kuliah itu sampai menghabiskan ini, harus jual tanah, Iya. harus jual ekor sapi, gitu kan? Benar-benar. Banyak di situ orang tua ragu, tapi saya bilang ini tanggung jawab saya, Insya Allah. karena saya punya niat untuk melanjutkan pendidikan saya. Toh nanti saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya, intinya saya sudah niat udah mendaftarkan diri di situ saya akan berjuang gitu ceritanya. Insya Allah kalau ada niat yang benar, Allah akan membantu, kata saya. Dari situ saya berangkat ke Jakarta. Di situ saya sendirian, anak desa yang berangkat sendirian, tidak pernah tahu pengalaman, apalagi pengalaman kota. Pengalaman desa saya sendiri masih belum luas untuk dipahami, sebenarnya belum tahu gitu kan. Orang tua di situ khawatir, keluarga khawatir. Setiap detik kayak ditelepon di jalan itu kan. Takutnya saya nyasar kemana-mana, takut dibegal gitu kan. Karena saya orangnya nggak pernah keluar gitu, karena anak rumahan gitu kan. Ya, terima kasih banyak sudah berbagi di acara Grobaker. Selanjutnya nih, mungkin banyak tantangan untuk menuju melanjutkan kuliah, selain yang tadi selain dari keluarga, mungkin dari teman-teman ataupun yang lain, mungkin tetangga-tetangga yang lain ya, ada cibiran yang lain pasti namanya juga kan. Sempat saya kan pamit ke keluarga saya dan maksudnya tetangga saya, kerabat saya gitu situ mengatakan saya mau pamit, mau kuliah di Jakarta. Diketawain kan sama teman-teman, ngapain kuliah, ujung-ujungnya kan kerja di situ. Mending kerja dari sekarang kan. Terus keluarga saya, kenapa mau kuliah jauh-jauh? Dijatuhkan juga. Iya, kenapa mau jauh-jauh kuliah gitu kan? Orang tuanya udah mulai nggak fit lagi, udah nggak sehat, terus ekonominya sangat lemah. Kamu harus begini ya, kamu harus kasihan lah sama orang tuanya gitu kan, jangan jadi beban terus gitu kan. Karena saya nggak ngomong apa-apa, intinya saya mau kuliah seperti itu. Padahal sebenarnya ini bentuk rasa cinta kita kepada orang tua ya. Iya. Apalagi orang tua mungkin kan ada yang tidak sekolah, ada mungkin hanya lulusan SD. Iya. Maka kalau orang-orang mengatakan bahwasannya kenapa harus kuliah, apakah tidak sayang kepada orang tua? Bahkan ini kan bentuk sayang sebenarnya. Dengan kuliah barangkali bisa baik dari ekonomi, baik dan lain-lain, mungkin bisa memudahkan, kan begitu kan ya. Ya mungkin itu pemikiran yang salah ya dari orang-orang awam di sana gitu, yang tidak mengizinkan, dan banyak orang-orang yang tidak mengizinkan di luar sana, yang tidak mengizinkan anaknya kuliah. Bahkan anaknya disuruh kerja jadi TKW, TKI kan ya di luar sana. Dan ini hal yang miris begitu, pemuda-pemuda yang harusnya dia berkarya, memberikan kontribusi kepada negara, harusnya cita-citanya hilang gitu dengan bekerja gitu ya. Mungkin dan yang lain, kita lihat pemuda-pemuda sekarang ini kontribusinya sangat sedikit, bukan dikatakan sangat sedikit lah, ada cuma rendah gitu ya. Gimana pemuda-pemuda sekarang ini hidupnya kayaknya individualis, jadi sendiri-sendiri gitu kalau kita lihatnya. Kalau kita lihat di lapangan begitu, kalau saya lihatnya di lapangan, hidup dengan individualis gitu. Jadi hidupnya sendiri-sendiri, tidak berkelompok, tidak berjemaah, tidak ikut organisasi. Bahkan organisasi-organisasi yang di ketika kuliah begitu yang saya rasakan, malas begitu ikut organisasi. Ngapain sih orang 98 reformasi udah selesai, ngapain lagi ikut demo-demo, ngapain? Nah, mungkin bisa dibagi apa nih yang ingin diberikan kepada pemuda-pemuda yang menurutnya cukup hanya belajar saja, cukup sibuk dengan diri sendirinya saja. Mungkin baik. Sesuai dengan saya sampaikan tadi, pemikiran seorang pemuda itu tidak sama seperti itu. Iya benar. Kadang mahasiswa itu cuma aktifnya di kelas. Iya benar. Gitu kan. Malas untuk organisasi. Padahal organisasi itu menurut saya pribadi, karena saya sudah mengalami berbagai organisasi di situ,
sangat kontribusinya untuk diri untuk membawa ke masyarakat itu lebih banyak seperti itu. Kalau cuma hidupnya bisa di kelas ya, di kos ya gitu ya, gitu aja, menjadi ahli kelas saja seperti itu. Banyak teman saya ngapain juga turun ke jalan pas waktu aksi di situ kan, ngapain juga berorganisasi, pas ujung-ujungnya jadi lelah aja, nggak ada kerjaan seperti itu. Nah di situ saya katakan ke teman-teman pemuda, khususnya para pencinta kelas gitu kan, yang cuma di situ diam-diam aja gitu kan, bukan nyinggung ya, sebagai motivasi. Pemuda seharusnya memang harus banyak ilmu yang perlu diambil di situ, karena di dalam organisasi itu banyak perbedaan organisasi dalam kepemudaan itu, tergantung dari organisasinya sendiri kan, mau arahnya kemana. Di sini sekarang sudah banyak organisasi. Jadi teman-teman tinggal pilih organisasi aja. Di berbagai kampus sudah ada kan, sudah disediain. Seperti saya, alhamdulillah saya boleh kan dulu ya? Boleh, teman-teman. Sudah aktif di Asoma gitu kan. Alhamdulillah diberikan kepercayaan di situ untuk membimbing teman-teman ya. Walaupun masih ilmunya sedikit, tapi karena amanah dilanjutkan, alhamdulillah pada akhirnya bisa menambah ilmu bagi saya dan bisa menjadi kontribusi kepada masyarakat. Di situ Asoma hadir untuk masyarakat, baik di pedesaan, di perkotaan dan kota-kota luas di situ, ya kan. Kita terjun di situ bukan hanya sekedar sesuai yang dikatakan tadi, bukan sekedar hanya perkataan-perkataan aja, tapi aksi turun gitu kan. Lanjut di situ saya jadi melanjutkan di organisasi PMI, ya masuk dipercayakan untuk BEM juga 2 tahun di situ. Ya masuk di. Sekarang kayaknya ada organisasi baru juga. Di mana? Di itu yang sudah diikuti masuk anggota DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, terima kasih banyak sekali. Dan memang ada sebuah dosen mengatakan ilmu yang berada di kampus itu hanya 40%-nya saja, 60%-nya kan ada di lapangan, kita mencari sendiri gitu kan. Kalau sudah di kampus kita sudah dianggap pintar oleh dosen, jadi ngajar juga silahkan buat tugas. Ngajar sebentar, tugasnya numpuk, masalah. Potong sedikit tadi ada salah satu dosen saya itu, ada orang yang pintar di kelas tapi bodoh di lapangan. Mending katanya bodoh di lapangan tapi pintar, bodoh di kelas tapi pintar di lapangan, seperti itu. Tapi kalau bisa dua-duanya, pintar di kelas tapi pintar di lapangan, seperti itu. Ketika terjun ke lapangan, bersosial di lapangan tidak canggung gitu ya. Ketika disuruh ngobrol di depan publik, memberikan nasihat juga tidak canggung. Benar. Dan ada istilah nih, mumpung saya ingat nih, ada istilah begini nih. Istilah yang sering saya dengar ketika ikut organisasi itu adalah untuk orang-orang yang tidak ikut organisasi, kupu-kupu. Iya, benar. Kuliah pulang. Ada juga kunang-kunang. Kuliah nangkring. Nangkring aja. Insyaallah ya. Jadi begitu. Memang pemuda itu harus memberikan kontribusi yang lebih ya. Terus memberikan kontribusi yang lebih. Bagaimana kalau di saat gelap menjadi penerang di situ, di saat orang gelisah menjadi penenang di situ, dan harus bergerak, jangan hanya sekedar pembicaraan saja, tapi aksi yang ada, seperti itu. Untuk pemuda-pemuda yang memang dia takut ngomong nih kan, memang ada sih. Kalau seperti antum memang dilatih mungkin dari dulu. Kalau misalnya ketika kuliah ini ada yang memang saya takut ngomong ataupun berbicara di depan publik, nervous dan macamnya, itu gimana? Nggak percaya diri nih, gimana harusnya? Ya kan awalnya saya memang begini, pas kalau di pondok biasakan cuma berinteraksinya sama teman-teman gitu kan, di kita gitu kan, nggak sering-sering presentasi gitu. Pas waktu di kampus awal-awal saya kalau mau presentasi itu grogi gitu kan. Kadang banyak salah-salahnya kata, apalagi kata-kata daerah saya masih timbul di situ di bahasa Indonesia gitu kan. Nah, di situ makanya saya rasakan di situ saya rasakan bahwasanya pas saya masuk organisasi saya mulai berani kan, karena saya disarankan oleh senior gitu kan. Masuk organisasi gitu kan, bahwasanya kata senior, ngomong aja walaupun salah, diungkapin aja seperti ini kan, nanti ujung-ujungnya kamu dapat alur-alur yang enak gitu kan, untuk berbicara seperti itu. Nah di situ kenapa pemuda itu dan ataupun khususnya mahasiswa
disuruh terjun ke situ, diberikan kontribusi, diberikan peluang untuk masuk ke organisasi-organisasi kepemudaan di kemahasiswaan ataupun di luar kemahasiswaan seperti itu, biar ada diskusi di situ, sharing untuk menambah wawasan, untuk memperlancar pembicaraan kita, untuk menguji mental yang paling awal itu, menguji mental. Nah, di situ, iya, di situ saya waktu tahun berapa ya? Intinya di situ saya masuk ke BEM, bingung kan. Waktu itu ada musyawarah, teklab di situ. Namanya teklab kalau teklab itu apa? Ngumpul-ngumpul gitu kan, ya, konsolidasi di situ. Saya berangkat perwakilan dari teman, dari kampus gitu kan, bersama teman di situ di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, bersama dengan BMSI, BEM seluruh Indonesia di situ kan gabung, ada perwakilan beberapa dari kampus. Ya, saya kan baru awal gitu kan, masuk di situ, gabung di teklab itu saya nggak ngerti gitu kan, ngomong apa, bahasanya bahasa tinggi semua mahasiswa gitu kan. Nah di situ saya jadi penonton aja, dia gitu, ya Allah. Saya bilang, ya Allah, kok saya cuma jadi penonton gitu ya, bahasanya bahasa bagus gitu kan. Nah di situ saya ada motivasi kan, ada motivasi untuk bagaimana selanjutnya saya harus ngomong. Walaupun saya tidak paham, tapi saya harus ngomong seperti itu. Dengan sering ngomong kan, kata penonton tadi alurnya bisa bagus. Bisa bagus. Yang penting berarti intinya belajar terus ya. Terus di sini lagi kena motivasi saya itu, saya yang dari desa berangkat ke notabene kota. Yang awalnya saya cuma naik motor, mobil itu jarang. Pas saya alhamdulillah masuk kampus itu, saya bisa ke luar daerah naik pesawat, alhamdulillah. Selama sampai saat ini saya sudah 4 kali naik pesawat. Dibayangkan. Itu pun secara gratis gitu ya. Saya berangkat dari pesawat itu, yang pertama di Kalimantan Utara, di Kaltara tepatnya. Terus yang kedua itu di Kaltim ya, di Kalimantan Timur, tempatnya di Bontang. Terus yang kedua itu saya perwakilan dari BEM, itu ada Rakernas di situ, rapat nasional ya, BMSI dan seluruh Indonesia di Bangka Belitung. Terus yang kedua itu saya diamanahkan lagi untuk ikut Munas ya, Munas Nasional BMSI dan seluruh Indonesia di Mataram, atau NTB ya, NTB kalau nggak salah. Kurang tahu juga. Iya di situ. Intinya Mataram di situ. Oh gitu. Alhamdulillah. Itu mungkin berkat organisasi semuanya, bukan berangkat dari kampus, bukan berangkat dari kelas kamu. Mahasiswa yang berprestasi di kelas kamu berangkat situ, bukan, tapi berangkat dari organisasi. Iya. Ya. Makanya bergabung di organisasi pemuda di situ sangat penting menurut saya. Makanya sebenarnya pemuda itu jangan hanya diam berarti ya. Harus dia bergerak dan beraksi gitu. Ya kan, memang ada pepatah mengatakan kenapa orang itu tenggelam? Karena dia tidak mau bergerak. Bukan karena tidak tahu berenang ternyata. Karena tidak bergerak. Seandainya orang itu bergerak, maka dia tidak akan tenggelam. Itu dari siapa? Pokoknya ada pernah dengar gitu. Terakhir mungkin yang mau dibagikan kepada teman, mungkin ada pesan dan pesan-pesan untuk teman-teman, khususnya pemuda-pemuda di luaran sana yang menganggap bahwasannya dirinya itu cukup dari sekarang, ya udah, orang tuanya kan sudah mampu, setelah lulus juga sudah disediakan pekerjaan dan fasilitas kan banyak gitu kerjaan muda-muda yang seperti itu. Orang tuanya kaya, dia mengandalkan orang tuanya gitu kan. Ngapain gue kuliah kan? Ujung-ujungnya kan kerja. Kalau kerja mending ikut orang tua aja gitu kan. Ataupun yang sudah kuliah tapi malas-malasan karena setelah kuliah, saya juga habis kuliah kan sudah ada kerjaan di tempat ayah dan semacamnya kan, banyak muda-muda yang begitu. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Probakar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemuda, bagaimana untuk memberikan kontribusi yang lebih, terus bergerak kepada masyarakat, baik negara dan agama, dan terus kita menjadi garda terdepan dalam bagaimana untuk mensukseskan negara ini, untuk memberikan motivasi lebih kepada orang lain gitu kan, menjadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu, sesuai dengan yang disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas seperti itu. Dan terus pemuda itu harus menjadi penerang di saat gelap gitu kan.
bagaimana kita harus beraksi bukan hanya sekedar menjadi wacana bagi kita. Makanya bagaimana kita dianjurkan untuk berorganisasi, jangan hanya sekedar hidupnya di kelas-kelas saja gitu kan. Masuk kelas, keluar kelas di situ sudah gitu kan. Tahu ya, Iya. namanya kehidupan masyarakat. Gitu. Makanya organisasi ya, di organisasi itu sudah disediakan wadah di situ untuk berpikir, untuk bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana perannya masyarakat yang seharusnya diangkat seperti itu kan. Dan di situ juga bagaimana berkontribusi lebih kepada masyarakat, dan masyarakat juga merasa nyaman, merasa terbantu dengan adanya kepemudaan, dengan pemuda, dan juga berkontribusi kepada negara gitu kan. Negara itu kan memang butuhnya kepada pemuda gitu kan. Makanya Soekarno mengatakan, berilah saya 10 pemuda maka saya akan goncangkan dunia di situ. Tidak mengatakan orang tua atau anak kecil di situ ya. Karena memang kontribusi anak pemuda-pemuda itu sangat dibutuhkan oleh negara, apalagi dengan agama juga seperti itu, khususnya agama Islam. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di acara Grobaker, sangat menggugah, sangat menginspirasi diri kita, khususnya para pemuda-pemuda yang ada di luaran sana, yang memang mungkin ada sebagian dari antum yang menonton acara Grobaker ini yang hanya seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada yang malas, sibuk dengan game dan semacamnya. Kalau toh itu bermanfaat, maka berilah lagi kemanfaatan yang lebih. Karena memang game yang sekarang itu bermanfaat, bisa menghasilkan dan semacamnya. Cuman berikan hal yang lebih. Jangan sampai, kalau kalian mungkin yang bisa melakukan hal yang lebih, kenapa tidak? Jazakallah khair, akhirul mini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.